Hai AMOLED Community, gue Kintan. Semua tergantung kalian mulai dari mana. Dalam hal ini kita butuh untuk mempelajari terlebih dahulu basic equipment atau peralatan dasar. Microcontroller yang akan kita gunakan adalah Arduino Uno. Tak kenal maka tak sayang, kenalan dulu sama temen gue, Arduino. Platform elektronik sumber terbuka atau sifatnya open source, basisnya perangkat keras dan perangkat lunak mudah digunakan. Arduino membaca input dan kemudian memprosesnya menjadi output. Arduino tipe Uno bisa dibilang yang paling banyak digunakan karena spesifikasinya menengah. Untuk kalian yang mau tahu spesifikasi lebih lengkap mengenai Arduino ini, bisa baca modul project kita, linknya ada di description box di bawah. Kita akan mempelajari cara kerja Arduino melalui praktik secara langsung. Exercise kita yang pertama adalah menggunakan LED RGB. Sesuai dengan namanya, Light Emitting Diode Red Green Blue adalah LED yang bisa memancarkan lebih dari satu warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Tipenya ada dua, yaitu common anoda dan common katoda. Buat kalian yang mau tahu juga perbedaan antara kedua ini, bisa baca modul kita di link di description box di bawah. Move on to the project. Goals-nya adalah untuk membuat LED RGB ini menyala secara berulang dan berurutan mulai dari warna merah, hijau, dan biru. Dan juga kita atur waktu tundanya atau delay-nya 1 detik. Nanti akan dijelaskan gimana caranya, makanya ikutin terus project ini. Persiapan awal kita adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita butuhkan ada Arduino Uno 1 buah beserta kabel USB-nya, LED RGB-nya 1 buah, kemudian resistor 220 ohm 3 buah, breadboard 1 buah, dan juga kabel jumper male to male 4 buah. Jangan lupa kalian bisa beli semua peralatan ini di AMOLED ID. Kalian bisa lihat katalog kita di Instagram amolet.id, dan untuk pemesanan bisa hubungi nomor WhatsApp yang tersedia. Udah gue sediain juga linknya di bawah, link ke Instagram dan juga link ke WhatsApp kita. Lengkapin peralatan kalian ya. Setelah peralatannya siap, kita perlu untuk merangkai sesuai dengan skematik pada modul. Modulnya bisa kalian akses di link di description box di bawah. Kita hubungkan pin pada LED ke pin pada Arduino menggunakan kabel jumper. Koneksinya sesuai dengan tabel koneksi yang ada pada modul. Kita hubungkan ground dengan ground. Hubungan pin red, green, dan blue ini perlu tambahan resistor 220 ohm. Fungsinya untuk menahan lonjakan arus. Selanjutnya dari sini kita akan mulai pengolahan menggunakan perangkat lunak, yaitu Arduino IDE. Untuk kalian yang belum punya softwarenya, pastinya udah kita sediain juga link downloadnya di bawah di description box. Dan langkah-langkah selanjutnya yang lebih lengkap bakal dijelasin sama expert kita. Daniel, help us please. Hai, gue Daniel. Oke, kita lanjutin ya. Kita hubungkan Arduino-nya ke komputer pakai kabel USB. Oke, kalian buka file Getting Started Arduino Project Using RGB LED. Akan tampil jendela kerja yang berisikan source code project kali ini. Nah, karena kita pertama kali, jadi akan gue jelasin beberapa fungsi dari source code yang ada. Pada jendela kerja Arduino IDE ini memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada void setup, yang kedua ada void loop. Nah, pada void setup ini kita bisa menentukan mode pin yang kita gunakan, dan seluruh fungsi yang ada di dalam kolom void setup ini hanya dilakukan sekali saja. Yang kedua ada void loop, di mana setiap fungsi yang ada di dalam kolom void loop ini dijalankan berulang selama Arduino diberi sumber tegangan. Nah, selanjutnya gue akan menjelasin dari atas nih codingannya. Di sini kita mendeklarasikan pin yang kita gunakan. Pertama gue namakan red pin, yang kedua green pin, dan blue pin. Mendeklarasikannya pertama adalah in red pin sama dengan 8, yang mana artinya kita mendeklarasikan red pin yang dihubungkan ke pin 8 Arduino, dan green pin juga ke pin 9, blue pin ke pin 10. Selanjutnya pada kolom void setup kita tentukan mode dari setiap pin yang kita gunakan. Pertama kita akan gunakan red pin. Nah, red pin ini kita sambungkan ke RGB, jadi kita fungsikan dia sebagai output. Cara penulisannya adalah pin mode red pin, output, yang artinya kita mendeklarasikan pin 8 atau red pin sebagai output. Yang kedua ada green pin sama sebagai output dan blue pin sebagai output. Selanjutnya kita jelaskan di fungsi
void loop. Pertama, kita tulis analog write read pin, 225, yang mana artinya itu kita mengirim sinyal analog ke LED RGB sebesar 225. Lalu kita delay sebesar 1000. Kenapa 1000? Ini maksudnya itu 1 detik, karena delay ini berfungsinya dalam milisecond. Pada baris kedua sama dengan baris pertama, tapi ini di green pin. Green pin kita kasih sinyal analog sebesar 225 dan kita delay lagi selama 1 detik. Yang ketiga ada blue pin 255 juga dan delay selama 1 detik. Nah, jangan lupa setiap kalian menyalakan red pin misalnya, kalian matikan lagi red pinnya dengan menulis analog write red pin sebesar 0, karena kalau red pinnya tidak dinolkan kembali, maka red pin dan green pin akan menjadi satu warna, bercampur warnanya. Oke, karena codingan kita udah selesai, kita compile dulu untuk melihat apakah codingan kita ada yang salah atau tidak. Kalau sudah benar, di bawah akan tertulis done compiling. Selanjutnya, ketika kita mau upload program ini ke Arduino, kita pilih tools. Kita pilih boardnya dulu, Arduino Uno. Setelah itu kita ke tools lagi untuk memilih port Arduino Uno-nya. Untuk di sistem operasi Windows, sini akan tertulis COM3 misalnya, lalu ada dalam kurung Arduino Uno. Kalian klik aja yang itu. Setelah memilih port, kita tekan upload, tanda panah ke kanan ini. Kalau sudah diupload, akan tertulis di bawah kiri done uploading, dan program telah terupload ke Arduino Uno. I'm back. Makasih Daniel udah bantu untuk melanjutin projectnya. Goals dari project kita udah berhasil, bisa dilihat sendiri. LED-nya udah menyala secara berulang dan bergantian. Dan langkah awal untuk mempelajari cara kerja Arduino sudah terlaksana. Ikutin lagi exercise lainnya minggu depan di video selanjutnya. Follow Instagram kita murad.id untuk dapat info dan update seputar project. Kalian bisa like dan komen di video ini untuk pertanyaan dan juga saran seputar project juga. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. See you later. Thank you. Bye.